jadi wisudawan terbaik. Jadi yang pertama memang jadi wisudawan terbaik ke-1, lalu yang kedua itu dapat penghargaan karena mengikuti jurnal internasional, sama yang kedua itu sebagai publikasi terbaik. Wah, gitu. sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua tabi pun. Kembali lagi bersama saya Isma Syifaiyah di ICT Bakti Nusantara dalam acara Gema Kampus. Gema Kampus, let's join us. Oke pemirsa, kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Nah, di sini sudah ada Kak Nur Latifah Eskom. Halo Ya, Kak. halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya Kak Nur Latifah ini adalah alumni dari mahasiswa STIMIK Pringsewu yang sekarang sudah menjadi Institut Bakti Nusantara. Benar ya Kak ya? Iya, betul banget. Nah, Kak, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, boleh dong Kak memperkenalkan diri dulu dari nama, usia, dan juga alamat. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Nur Latifah. Usiaku saat ini 24 tahun, alamatku di Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Wah, di usia kakak yang 24 tahun ini kok masih sangat muda sekali ya Kak ya kelihatannya. Seperti umur 19 tahun gitu ya. Masih imut-imutnya. Nah, kalau Latifah ini kan alumni STIMIK nih yang sekarang sudah menjadi IBN atau Institut Bakti Nusantara. Nah, kalau boleh tahu kakak ini alumni lulusan tahun berapa ya Kak? Kebetulan aku alumni tahun ini, jadi baru lulus banget, jadi masih fresh graduate ya. Nah, pas zaman kuliah Kak Latifah ini pernah mengikuti UKM atau organisasi nggak sih Kak? Kebetulan aku aktifnya itu di luar kampus, jadi untuk di kampus itu aku hanya mengikuti bener-bener kuliahnya aja gitu. Jadi kalau untuk organisasi itu aku biasanya ikut di luar kampus gitu. Nah, pemirsa, ternyata Kak Latifah ini juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa ya kayak di acara wisudawan ya, terbaik ke-1 di bidang akademik. Iya, betul ya banget. Kak ya. Nah, selain mendapatkan penghargaan wisudawan terbaik, apakah Kakak pernah mendapatkan penghargaan lainnya? Kalau untuk kemarin itu memang dapat 3 kategori sekaligus untuk jadi wisudawan terbaik. Jadi yang pertama memang jadi wisudawan terbaik ke-1, lalu yang kedua itu dapat penghargaan karena mengikuti jurnal internasional, sama yang kedua itu sebagai publikasi terbaik. Wah, gitu. sangat luar biasa sekali ya Kak. Alhamdulillah. Nah Kak, kalau boleh tahu sekarang ini kesibukan Kakak apa sih Kak? Kalau saat ini aku memang lagi menjalankan bisnis online ya, bisa dibilang sebagai seorang beauty influencer Oriflame Indonesia. Jadi memang aku menjalankan itu dari zaman masih kuliah. Oh gitu ya Kak. Nah, Kak Latifah ini kan sekarang menjadi beauty influencer Oriflame. Nih, kalau boleh tahu awal mula menjadi beauty influencer Oriflame ini gimana sih Kak? Jadi awal mulanya itu karena memang aku kan anaknya aktif ya. Jadi kalau merasa untuk kuliah aja aku ngerasa masih banyak waktu yang kebuang gitu ya. Karena kan waktu itu memang kuliah hanya sekitaran dalam seminggu itu 3 hari gitu ya. Kadang maksimal 4 hari dan masih ada waktu yang sisa gitu kan. Jadi aku memang maksimalin untuk kerja juga waktu itu di salah satu lembaga tempat bimbel gitu ya. Nah, di situ tapi karena memang kita tahu sendiri ya bahwa kerja itu kan kita penghasilannya ya seadanya gitu ya, kita nggak bisa nambah income pendapatan kita gitu kan. Jadi aku berpikir gimana sih caranya biar bisa punya penghasilan lebih gitu ya, nggak cuma dari kerja aja tapi bisa maksimalkan waktu gitu loh. Jadi akhirnya ketemulah sama Oriflame, terus aku lihat lagi dan akhirnya tertarik untuk join Oriflame. Nah, kenapa Kakak memilih bergabung di Oriflame sendiri Kak? Karena sebelumnya aku tuh pernah juga gitu ya bisnis yang lain, jualan-jualan gitu ya, jualan online. Tapi aku ngelihat Oriflame ini dia itu perusahaan yang memang sudah besar gitu ya, karena memang udah puluhan tahun dan dia itu berasal dari Swedia, Stockholm. Jadi aku tahu bahwa negara Swedia itu memang negara terbersih di dunia. Jadi aku yakin produknya juga itu memang bagus gitu ya. Jadi aku nggak ragu karena aku tahu kalau kita mau jualan sesuatu, kita mau menjual gitu ya, itu harus memang produk yang kualitasnya bagus. Jadi kita nggak asal-asalan gitu ya. Nah ya.
Jadi kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu apa sih pengalaman dan juga keuntungan yang kakak dapatkan? Kalau selama ini aku jalanin bisnis Oriflame itu banyak banget pastinya. Nggak cuman keuntungan jualan, nggak cuman bonus tiap bulannya, nggak cuman hadiah ya. Tapi memang di Oriflame ini banyak banget sharing, training yang nggak cuman bikin kita itu punya penghasilan yang banyak gitu ya, tapi kita juga diajarin banyak hal, contohnya tentang aktualisasi diri gitu ya, jadi kitanya tambah pintar lagi gitu ya, nggak cuman memang hanya cari uang aja gitu. Nah, Kak, kalau boleh tahu apa sih suka duka Kak Latifah ini ketika memulai bisnis di Oriflame ini sendiri? Kalau suka duka banyak pastinya, karena untuk memulai bisnis pastinya banyak orang yang ragu sama kita, karena kita memilih jalan yang berbeda sama orang-orang. Ketika orang lain mungkin banyak yang memilih kan, oh aku kerja aja deh gitu kan, karena kelihatan ya, karena kebanyakan memang ya udah kerja gitu kan, kerja dapat gaji. Sedangkan kalau kita bisnis itu kan kita nggak kelihatan ya, apalagi bisnis online gitu kan. Padahal sebenarnya memang bisnis online pun itu juga menghasilkan loh, cuman memang nggak kelihatan kayak orang-orang, harus berangkat pagi pulang sore gitu ya, pakai baju yang rapih gitu kan. Tapi kalau bisnis Oriflame ini aku memang memang pada saat awal itu banyak yang ragu gitu ya, tapi ketika aku udah bisa dapat nih hasilnya, orang udah ngeliat, banyak juga yang support gitu. Nah, Kak, setahuku kan di Oriflame itu kan misalnya kita bisa memenuhi target penjualan kan, atau memenuhi, kan kadang dapat reward atau hadiah tuh. Nah, apa sih Kak yang pernah Kakak dapatkan? Kalau sejauh ini memang dari awal aku join Oriflame sampai sekarang bukan cuma untung jualan pasti ya, karena kita kan sistemnya berjualan gitu ya, ada produk yang dijual, otomatis kita dapat keuntungan jualan. Terus aku juga setiap bulannya itu selalu ditransfer karena dapat bonusan dari Oriflame itu ratusan sampai jutaan setiap bulannya. Dan aku pernah lolos program growth bonus. Jadi pada saat itu aku dapat bonusan sampai hampir 3 kali gajiku, gaji di Oriflame gitu ya. Jadi waktu itu pernah dapat bonusan lebih 1 juta dan tambahan 1,5 juta. Jadi pernah dalam 1 bulan itu mencapai sekitaran 5.500.000 itu ditransfer full dari Oriflame. Senang sekali ya Kak ya bisa dapat hadiah seperti itu. Senang banget pastinya. Nah, Kak, bisnis Oriflame ini sudah merupakan pekerjaan utama Kak Latifah atau sampingan? Kalau saat ini sebagai pekerjaan utama, karena memang aku belum dapat gitu ya kerjaan yang memang sesuai sama aku. Jadi memang saat ini aku kerjain Oriflame sebagai bisnis yang memang utamanya. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya itu Kak Latifah ini pernah bekerja di apa ya Kak ya? Kalau aku sebelumnya memang pernah merantau juga di Jakarta sebelum kuliah. Lalu balik ke sini aku pernah juga di lembaga bimbel gitu. Jadi staff ya, jadi instruktur juga, jadi guru bimbel juga gitu. Nah, bimbelnya ini bimbel apa ya Kak? Kalau bimbelnya itu bimbel komputer, tapi juga ada bimbel untuk anak sekolah gitu ya. Jadi mata pelajaran aja gitu. Luar biasa sekali Kak. Nah, Kak Latifah ini kan luar biasa pengalamannya banyak ya Kak ya. Nah, selain pengalaman banyak nih pemirsa, Kak Latifah juga mempunyai keahlian nih. Nah, seperti copywriting, soft selling, desain grafis, dan public speaking ya Kak ya. Nah, aku mau tanya nih Kak, tentang public speaking. Menurut Kak Latifah penting nggak sih Kak public speaking itu? Kalau menurut aku public speaking itu penting banget ya, karena kita kan di dunia ini berhubungan dengan orang lain. Jadi ketika kita bisa mengatur apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita sampaikan, pastinya akan lebih terarah gitu ya, dan orang juga melihatnya juga akan lebih enak, mendengarkan sesuatu juga akan lebih tersampaikan, mungkin seperti itu sih. Nah, kalau boleh tahu Kak, tipsnya gimana dong biar kita ini bisa mengolah public speaking gitu, biar bisa ngomong di depan juga nggak grogi atau gemeteran? Kalau aku mungkin kalau yang anak-anak yang introvert ya, atau yang mungkin agak malu untuk ngomong di depan, mungkin caranya adalah belajar dulu ngomong, sering-sering ngomong di depan kaca, itu yang pertama. Karena kalau kita udah terbiasa ngomong gitu ya sama diri kita sendiri, pasti deh kalau kitanya pede, itu nantinya akan terbiasa gitu ya, dan ngomong ke orang lain kalau kitanya pede juga akan ya udah gitu ya, ngomong aja. Nah, intinya itu percaya diri ya Kak ya? Ya, betul banget. Nah, kalau harapan Kakak sendiri itu ya, ke depannya itu seperti apa Kak untuk bisnis yang Kakak jalankan saat ini?
Kalau pada saat ini memang tujuanku menjalankan bisnis ini bukan cuma untuk diriku sendiri, tapi karena memang bisnis yang aku jalanin ini bisa aku share ke orang lain. Jadi aku berharap bahwa makin banyak orang-orang yang melek akan bisnis gitu ya, nggak hanya menganggap bisnis itu hal yang sepele, tapi bisnis ini juga bisa loh teman-teman kerjain gitu ya, nggak cuma hanya aku aja, tapi mungkin bisa juga jadi peluang untuk teman-teman di luar sana yang memang lagi butuh penghasilan atau lagi cari pekerjaan yang memang bisa dikerjakan di mana aja. Nah, Kak. Oke, Kak, sebelum ke pertanyaan terakhir nih, gimana sih, Kak, caranya menjalankan usaha agar berkembang dengan baik? Yang pertama, mungkin kitanya harus banyak-banyak belajar ya, nggak stuck di situ aja, tapi terus mencoba untuk mengembangkan ilmu, belajar lagi, apalagi zaman sekarang digital udah semakin modern gitu ya, jadi kita harus melek akan informasi, terus kita juga bisa memanfaatkan sosial media pastinya, karena banyak banget pasti orang-orang yang pakai sosial media. Nah, Kak, yang terakhir nih, minta pesan dong untuk adik-adik yang masih kuliah dan mau memulai bisnis nih. Apa kesannya terus ada di acara ini? Oke, mungkin untuk teman-teman yang masih kuliah ya ini. Iya. Oke, buat teman-teman yang mungkin memang masih kuliah, manfaatin waktu sebaik mungkin gitu ya, karena kita itu punya waktu yang sama loh, 24 jam gitu ya, tapi pasti ada bedanya gitu ya. Mungkin si A udah bisa berhasil gitu ya, si B masih begitu aja. Mungkin kita itu bukan karena waktunya yang berbeda, tapi cara kita memanfaatkan waktunya loh yang berbeda gitu. Jadi mumpung banget masih kuliah, belum kerja, masih banyak waktu luangnya, manfaatin juga untuk menambah ilmu gitu ya, mencoba hal-hal baru, jangan pernah takut. Yang penting apa yang kita lakukan itu hal yang positif gitu aja sih. Terima kasih, Kak, untuk pesan dan kesannya, dan banyak juga ilmu yang saya dapatkan pada hari ini. Dan Kak, obrolan kita juga sampai di sini aja. Mungkin kalau ada nanti waktu luang atau kesempatan ya, Kak, ya, kita bisa ngobrol lagi dan sharing-sharing. Amin. Dan terima kasih, Kak, sudah mau datang. Sama-sama. Oke, pemirsa, sampai sini aja obrolan kita dengan Kak Latifah. Saya Isma Syifaiyah, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.